Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung tertua di semesta. Hari ini edisi spesial. Jenengmu sapa? Aku jenenge Ibrahim, Pak D. Betawi. Oh iya, aku orang Betawi. Aku lah arek Malang. Orang Betawi ya? Jenengmu sapa? Nama gue Ibrahim. Wah, kasar bener ya. Nama gue Ibrahim gitu kan. Jadi ini mewakili Jawa, ini mewakili suku Betawi. Iya. Tangerang. Itu Tangerang. Tangerang. Pinggiran lah Betawi. Kate ngomong apa Pinggiran ya. saiki? Tapi saya gini loh, ngomongin Betawi itu menurut saya mestinya nggak lagi Jakarta loh. Ah. Harusnya megapolitan. Tuh ada dulu isu megapolitan tuh. Betawinya nggak ada tuh. Nah, ya, saya maunya ada megapolitan, nggak apa-apa nggak ada Betawi, tapi ada Bekasi, ada Bogor, Cibinong, ada Depok, ada Tangerang, itu megapolitan, keren. Bahasanya nggak Betawi ya. Bahasa Indonesia dia pakai bahasa Betawi gimana coba? Gimana ya? Nggak terbiasa saya dan memang udah agak ini ya. Eh? Ya dari kagok. Katanya ini dialog orang Jawa sama Betawi. Oh gitu ya. Saiki katanya ngomong apa? Saiki ngomong apa Iya. temanya? Ya gini adanya lah. Kalau orang Betawi bilang nggak tahu mungkin bagian aja lah bagian. Bagian aja gitu kan. Anies piye Anies kabarnya Anies Baswedan? Anies siapa ya Mas? Anies. Anies Baswedan calon presiden. Oh ya Piye kabarnya? baik lah. Banyak orang bilang dia baik. Ya saya juga bilang dia baik. Dia pemimpin yang baik lah kalau menurut saya. Kira-kira prospeknya jadi presiden gede, besar, kecil? Sangat. Ya. Yang pertama itu Anies itu dia suka cerita tuh dia lahir di TK di Aisyah dan segala macam, kemudian sekarang besar dia cukup dekat dengan para habaib dan lain sebagainya. Artinya ada apa namanya, ada harmonisasi antara kultur darah pendidikan modernis berkemajuan dan pendidikan yang apa namanya yang klasik, dan itu cukup menarik itu, dan itu ruh Indonesia sebenarnya, dua kultur itu saya rasa di Anies ada. Terus kan Serius banget nih kayak ini. iya, tapi kan saya nggak duwe kendaraan politik, nggak duwe partai Anies ya. Itu? Ya pemimpin itu hari ini mungkin nggak ada kendaraan ya Pak ya. Tapi bagi saya itu pemimpin itu dia itu punya 3 kriteria ya. Yang pertama itu serius nih ya. 3 kriteria apa? Bagi orang Islam ya. Siji kriteria Yang pertama, di mana dia ada, dia bermanfaat untuk lingkungannya. bermanfaat untuk orang banyak. Untuk orang banyak. Yang kedua, dengan siapa dia bermain. Nah, dia kan berteman dengan orang-orang ya, tokoh-tokoh dan lain sebagainya, cukup orang-orang baik, dan sekarang dia di sana ada deklarasi, di sini ada deklarasi, dan mudah-mudahan ya orang-orang yang jadi lihat cukup baik. Sopo koncone ya. Ya, dengan siapa dia temannya. Kalau dia berteman dengan oligarki, yang nggak mau 0%, kalau kata Rocky Gerung ya. Dengan siapapun kalau nggak 0%, kita tinggal begitu katanya. Oligarki, ngerti orang oligarki. Kalau orang Betawi itu bukan oligarki, tapi tapewoli. Tapewoli. Telu syarat pemimpin. Yang ketiga itu kemana dia pergi. Jadi sering kemana dia perginya. Kalau sering ke diskotik, kalau sering ke tempat maksiat, kalau sering kemana. Nah berarti kan bukan tipe pemimpin. Jadi kemana dia pergi, dengan siapa dia berteman, dan sebesar apa pemanfaatan dia di lingkungan, atau di komunitas, atau di otorisasi yang dia miliki. Wah keren banget bahasanya, otorisasi loh. Orang jelas. Jadi tapi paling yang sing dukung Anies itu Partai Nasdem ya. Katanya begitu. PKS. Tapi Partai Nasdem tergantung Surya Paloh, dia nerima 3. Pasti nggak mungkin Andika, nggak mungkin semua Ganjar, pasti Anies. Pasti Anies ya. Pasti. Wingi Surya Paloh nelpon aku kok. Anies, yut. Jarene ngono. Oh gitu ya. Aku juga ditelepon tuh. Nah ini buat tim Anies Baswedan nih, ini perlu ya, artinya perlu merakyat ya. Ini perlu ketemu nih sama tukang donat nih. Dan pancarannya bukan pancaran satu desa kecamatan, tapi pancaran 5 benua tuh. Saya rasa perlu nih, tim Anies ini perlu nih. Saya rasa nih kita bikin tim yang solid nih kalau gitu Pak. Kayaknya Bapak Anies banget ya. Anies banget. Yo sekarang kita mau menjadikan Pesantren Jolali channel untuk membela Anies. Dukung Anies, Presiden,
RI 100% total hari ini juga. Gitu ya. Iya, 80% konten insya Allah tentang Anies. Kalau saya nggak lupa. Terus Kalau lupa ya banyak ayam goreng Pram nanti. gitu ya. Iya, sama masjid. Tapi saya rasa memang ke depan itu perlu pemimpin yang kuat sih, Pak. Kuat, maksudnya kuat tuh. Kuat, perlu obat kuat. Maksudnya kuat itu Anies kuat toh? ya yang kuat sebenarnya rakyat. Jadi kalau dia berkoalisi dengan rakyat itu kuat. Karena kan kekuasaan uang ini yang menjadi persoalan sekarang ini, Pak. Iya. Kekuasaan Bahasanya uang. udah kayak bahasa mirip ini apa? Rocky Gerung. Iya, iya, iya. Yang kuat tuh rakyat. Saya pikir Iya, Anies. karena kalau kata Rocky Gerung nih, kata Rocky Gerung ya. Rocky Gerung tuh kalau ngomong, dia bilang persoalan tipu daya dan lain sebagainya akan hilang ketika intelektualitas masyarakatnya tinggi. Itu ini persoalannya kan tidak seragam kita. Iya. Mohon maaf saudara-saudara kita, profesor, MA, bla 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 segala macam, suaranya sama dengan saya yang tukang warung, yang pemikirannya nggak kecil sekali gitu loh, bapak tukang donat gitu kan. Bos restoran ya. Bali Nyai. jadi nggak fair gitu loh, nggak fair Bali itu, Nyai ya, nggak di mana fair. alamatnya Bali Nyai? Jalan apa? Jalan Bulog. Diiklanin. Oh diiklanin ya? Iya, jalan apa? Jalan Boulevard Geraha Raya. Boulevard Geraha Raya. Nomor- Bintaro. Oh, Bintaro. Pinggiran Bintaro. Pinggiran Bintaro sektor piro? Sektor berapa? Nggak ada sektor-sektoran. Di Geraha Raya itu nggak ada sektor, Pak De. Boulevard Geraha Raya Bintaro. Iya. Ada nama rumah sakit Bali Nyai. Ini Rumah sakit enak aja. rumah makan Bali Nyai enak, saya makan di sana. Wow, ikan kakapnya gede, gratis enak. Datang ya ke sana, satu keluarga rumah makan Betawi dengan kenangan lama, banyak makanan-makanan yang ya begitulah yang mengingatkan kita terhadap Betawi, masakan Betawi maksudnya. Ini bosnya Pak Ibrahim namanya. Enggak lah, Pak, bukan bosnya lah. Bosnya adalah Jadi saya orang biasa jadi, lah. Pak Ibrahim pendukung Anies nih. Saya pendukung orang baik. Anies orang baik. Cukup memenuhi syarat lah Jadi saya rasa. pendukung Anies ya. Jangan lupa Anies. Anies kan anak manis. Iya, buktinya nggak punya partai tapi direbutin. Itu jadi kalau ada gula, artinya gula itu kan manis. Ya. Ada semut kecil, semut besar, semut apa segala macam datang. Padahal dia nggak punya sangkar semut. Nanti kan ya memang harus 0% sih, Pak. Harus 0% sih memang. Saya pengen Caranya tuh gimana orang semua pada ditolak-tolakin, apalagi sekarang ketua MK-nya ikut siapa? Adik ipare Pak Jokowi. Anwar oh Usman iya itu. iya iya. Angel. Tapi itu kan dia cinta, urusan cinta ya, Pak ya. Tapi mudah-mudahan dia konsisten dengan persoalan. Jadi kata Rizal Ramli dari Mahkamah Konstitusi, kemudian ke Mahkamah Keluarga, Terus? ke Mahkamah Kasur. Masya Allah. MK juga itu. Itu omongan Rizal Ramli di rumahnya kemarin. Oh iya, artinya gitu ya. MK, Mahkamah Konstitusi, terus Mahkamah Keluarga, Mahkamah Kasur. Oh iya iya. Lah kan istrinya anak adik kandungnya Pak Jokowi. Iya iya Ini iya. saya ngomong gini ditangkap apa ya? Ya kalau ditangkap ya saya temenin nanti. Maksudnya saya temenin besok aja gitu kan. Saya pengen besur loh sama Habib Rizik. Habib Rizik Sihab, bisa nggak saya difasilitasi? Saya juga pengen juga. Ya, terus ketemu sebentar, terus nanti saya bikin laporan pandangan mata ya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar di Bareskrim itu gitu. Kalau pasti nggak boleh bawa kamera toh? Iya. Kalau Bapak mau ketemu nih Pak Yudi sama Imam Besar ya. Kira-kira pertanyaan apa yang mau Bapak tanya ke Imam Besar? Bib, gimana sehat? Gimana kira-kira? Terlalu umum. Iya, gimana kira-kira prospek Anies Baswedan jadi presiden menurut Habib? Oh, Gitu aja. pasti Habib yang pertama dia melakukan satu. Pasti dia jawab kan? Nah, jawaban itu yang akan kita explore di YouTube nanti. Oh iya ya, saya rasa dia jawab. Satu pertanyaan cukup. Karena Anies menarik pada saat. Iya, Anies menarik dan Anies ditarik. Iya. Anies menarik, Anies ditarik judulnya. Iya. Judul video ini nanti. Kalau gitu kita bikin aja tim sukses Anies ya. Oh, boleh. Judulnya Duitnya berapa? Anies 2045 tuh ada tuh ya, yang baser-baser itu kan suka ini ya, yang 2045 gitu kan. Aku mau jadi basernya Anies tapi harus ada duit buat bikin masjid. Masih berapa kira-kira Anies dan kawan-kawan? Oh kalau ngasihnya. Ya paling enggak nih itu untuk masjid. Enggak apa-apa. Tadi saya ketemu tadi sama Saleh Daulay. Oh iya, Barusan. itu yang ininya. PAN. PAN, iya. Baru aja saya ketemu. Daulay.
Dia ceramah Pak barusan. Di Menarik sekali. di Dia tuh santri Muhammadiyah sini di MBS, sekolahnya anak saya. sudah oleh kan Yang temennya JK komisi Saleh Daulay itu yang dari PAN itu loh Pak, yang dari Riau kalau nggak salah dia. Komisi 8 atau. Ya masa kecilnya dia pada saat pesantren. Oh, di MPS ini ya. Dia dulunya di kuliah di Muhammadiyah Boarding School Jampang sini ya. dia pembicara hari ini. Oh, pembicara apa? Jadi pengajian terus dia bicara masa kecilnya. Bagaimana dia dididik di pesantren. Dia pesantren, Pak. Dan pesantren klasik, pesantren apa namanya? Salafiyah. Iya, Salafiyah gitu kan, klasik ya. Terus di UIN, terus di sekolah di USU juga awalnya. Terus dia cerita gelarnya banyak. Tapi karena hidup itu dengan ilmu kata dia. Dan bukan berarti, dan dia dari 2 tahun apa namanya, ayahnya orang tuanya sudah meninggal. Dia cerita kisah. Kadang-kadang ya, nih kayak Pak Yudin nih. Ternyata orang sukses itu paling sukses nyeritain kekurangannya pada saat masa-masa sulitnya ya. Kalau saya lihat ya, nggak tahu benar tahu nggak. Jadi orang sukses, Saya penuh dengan kekurangan gitu. iya, semua orang sukses paling sukses jika menceritakan kondisi-kondisi paling kritis hidupnya gitu loh Pak. Jack Ma misalnya ditolak, ini misalnya Coriander Sander jualan ayam bla 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 segala macam. Terus misalnya ada bapaknya Ahmad Gobel, misalnya Muhammad Gobel nyari kayu bakar, atau mungkin misalnya siapa anak singkong tuh bikin fotokopi, mesin fotokopi gitu kan. Khairul Tanjung. Ya cerita-cerita itu tuh menarik ya. Kayaknya Bapak mesti cerita tuh nanti Pak. Bapak kalau calon orang sukses ini anak gua nyari jalami Mas. Jack Ma itu pendiri Alibaba.com ya. Alibaba. Jack Ma. Kalau Colonel Sanders yang KFC, Kentucky Fried Chicken. Anak singkong? Singkong Khairul Tanjung ya. CT Corporation ya. Iya, City Corporation. Jadi itu ya, tapi setiap masa lalu orang itu kan betul-betul ya, beda-beda. Beda-beda, Ya. betul. Pak Ibrahim juga orang sukses kan, masa lalunya juga penuh dengan dinamika loh. Ya. Dinamika ya sukses ukurannya. Punya rencana punya berapa ini jaringan rumah apa masakan Betawi Balinya rencana. Ya. Kan Depram ini belum mulai lagi kan. Baru hari pertama Tutup. iya. Hari pertama dapat 100.000 pembukaan. Selasa ya. Terus besoknya penghasilan saya nambah langsung 6,5 juta. Dikasih duit sama Rizal Ramli. Enggak dagang saya 3 hari gara-gara ngurusin videonya Rizal Ramli. Jumat ngurusin Sabtu ini ngurusin kantor bukan kantor apa warung ya. Bunyi enggak? Enggak bunyi. Terus ini Minggu malas bener ya. Mau dagang kebetulan juga ada tamu ini Pak Ibrahim kawan baik saya ini. Ya ini jadi nggak jualan mungkin hari Senin Pak saya jualan lagi. Tapi saya udah punya stok 20 kg ayam mentah. Ngomong-ngomong tadi, saya tertarik sama Pak Yudi itu suka cerita. Apa? Ibrahim, Mbak Imbong bukan Ibrahim. Iya, Pak Imbong. Kenapa? Dia kan suka memberi. Ya kan memberi itu boleh disiarkan. Boleh. Bapak bilang kan boleh disiarkan atau boleh diam-diam, boleh pagi atau malam kan gitu Bapak. Tadi Saleh Daulay nyumbang Biro. 50 juta buat masjid. Waduh. Dia bilang saya akan nyumbang. Dia lagi bikin masjid juga di kampungnya tadi. Saya dengerin tuh tadi. Lagi. Punya duit tuh. Iya. Dia lagi bikin masjid di kampungnya. Bikin masjid tapi nggak boleh disebut masjid apalah gitu. Buat organisasi tertentu. Netral aja. Tapi emak ya Pak ya. Kalau punya duit tuh nyumbang bikin masjid. Kayak Bapak nih. Dengan YouTube. Bikin masjid. Orang-orang gitu kan. Iya, yang bisa nyumbang. Banyak. Terima kasih Dapat ya para donatur ya. Bikinin rumah di surga Pak. Saya juga mau juga tuh. Betul. Masya Allah. Di surga itu Masya Allah. Rasulullah apa tadi? Man masjidan lillah, siapa yang membangun masjid karena Allah. Banallahu lahu fil jannah mislah, maka Allah akan membangun rumah di surga buat orang yang bikin masjid itu. Makanya pada nyumbangnya untuk masjid Syuhada yang saya bikin. Oh, namanya masjid Syuhada ya? Syuhada itu apa? 6 laskar Bela Islam. Oh, yang waktu kita ke sana. Udah pernah ke sana kan? Kemana? Ke Megamendung. Megamendung? Iya, sama siapa waktu itu? Sama ini Pak Ibrahim nganterin saya, supir saya sekaligus pemilik mobilnya. Jadi itu kita abadikan Pak, karena 6 syuhada ini titik puncak perjuangan, tapi sekaligus titik nazir keruntuhan dari sebuah rezim yang zalim, karena itu kezaliman yang besar membunuh 6 orang itu. Makanya 6 syuhada itu kita jadikan nama masjid di atas tanah wakaf dari keluarga
Haji Parama Arta 120 meter, cuman rencana 2 lantai. Lantai pertama 6 kali 10, lantai kedua 6 kali 13. Namanya Masjid 6 Syuhada. Oh, luar biasa ya. Silahkan ya kalau mau transfer nanti kita. Jadi nama itu didedikasikan khusus Khusus untuk ketidakadilan gitu sebenarnya, bukan untuk apa semangat perjuangan ya melawan kezaliman ya di negerinya sendiri ya kan, dengan mengorbankan satu apa, jadi memberikan segalanya untuk Islam. Anak-anak muda yang enam itu kan. Sebenarnya yang diburu itu menurut saya ya, nggak tahu menurut orang lain, itu pasti yang diburu adalah Habib Rizik Syihab. Masya Allah. Yang akan dijadikan target pembunuhan. Kalau nggak dijadikan target ngapain dikejar? Tapi karena dihalang-halangi, yang dibunuh yang menghalangi itu. Coba logikanya sih menurut saya masuk, tapi itu dugaan ya. Dan kezaliman kedua kan muncul itu Pak, divonis lepas ya, yang menembak itu. Katanya 2 polisi, 1 udah mati sebelum diadili kan. Vonis lepas itu maksudnya kejahatannya diakui bahwa itu satu kriminal, tapi nggak bisa dihukum, alasannya membela diri. Makanya vonisnya bukan bebas tapi vonis lepas. Kalau vonis bebas kan katanya nggak terbukti perbuatan itu, tapi kalau vonis lepas terbukti bahwa kegiatan itu terjadi, kejahatan itu, membunuh itu, tapi divonis tidak bisa dihukum, dilepaskan karena menurut hakim kedua polisi itu membela diri. Pak Yudi, kalau dari sisi sejarah biasa kan persoalan-persoalan atau kejadian-kejadian seperti itu tuh pasti terulang. Maksudnya terulang, jadi sejarah banyak membuktikan bahwa dalam sebuah perjuangan pasti ada yang memang dikorbankan, bukan cuma tenaga, materi, harta, dan bahkan jiwa. Iya. Kasus reformasi misalnya, ya kan 98, teman-teman dari Elang Mulia Lesmana dan lain sebagainya di Trisakti misalnya kan gitu kan. Atau momen-momen itu, dan sejarah juga saya rasa turutin ke belakang gitu. Ketika orang mau menyampaikan sesuatu yang hak dalam sejarah ke belakang, kita nggak bicara hari ini. Saya rasa itu memang terbiasa, momentum kali gitu ya, momentum. Memang udah keharusan sejarah, hak dan batil kan nggak bisa disatukan. Pak Yudi, saya mau tanya nih, Pak Yudi ini belajarnya dulu dari mana? Kok kayaknya referensinya cukup banyak nih, terutama dari sudut pandang ya keagamaan lah, dan Pak Yudi cukup punya kosakata bahasa yang cukup enak didengar, di kuping itu nggak sakit. Pak Yudi ini dari mana sebenarnya? Maksudnya belajar di mana, sekolah di mana, terus apa yang mempengaruhi Pak Yudi jadi YouTuber yang paling ganteng di dunia? Yang paling tua di semesta. Jadi teman-teman saya kan orang biasa Pak, yang tukang pempek, tukang baslok. Itu tadi yang anak perempuan tadi yang mau kuliah beasiswa, itu bapaknya tukang baslok, bakso colok. Masya Allah. Semoga kita doakan dia, namanya Salma Amalia Safitri, itu 18 tahun, bisa kuliah di sini SEIBI. Masya Allah. Beasiswa insya Allah ya. SEIBI itu apa tuh? Sekolah Ekonomi dan Bisnis Islam. Yang ininya pembinanya Pak ini Kiai Haji Didin Hafiduddin. Oh, ada di sini ya. Pakar Jakat ya kalau nggak salah. Soal sekolah saya dulu pernah di itu Pak, saya jadi UB Pak. Di? Office boy. Di kampus Universitas Islam Syarif Hidayatullah 14 semester, nyapu dari kelas-kelas. 14 semester? Iya. Serius 14 semester? Jadi UB. Oh, jadi S1, S2 sampai doktor ya? OB, office boy. Nggak mungkin, saya nggak percaya kalau Pak Yudi OB. Para pemirsa ini pasti nggak percaya. Seorang office boy bikin 70 buku. Saya pernah dibagi bukunya. Pertama kali saya kenalan, saya dibilangnya Intel kali sama beliau nih. Sampai takut ngomong sama saya. Ini ada Intel kali, katanya. Waduh, saya bukan Intel, saya sih tukang cerek. Office boy, masa nggak percaya? Kalau nggak percaya datang kemari. Makanya ini datang kemari. Saya jelasin saya Pak, siapa saya. Teman saya tukang cilok, tukang somai gitu Pak, tukang itu cilok, tukang basreng. Pak, ya saya mau buat buku nih Pak. Ajarin dong Pak. Jadi saya lihat orang-orang sekarang tuh kan jarang baca ya, kayak saya ini jarang buat baca, lebih suka yang visual, yang video gitu loh. Gue jadi YouTuber aja, jangan nulis buku, susah nulis buku. Saya pengen nulis buku buat hadiah. Ini nih loh, saya pengen, ini mohon doanya ya Pak ya. Coba dibantu saya nih Pak. Kan di sekolah anak saya tadi MBS sini, Muhammadiyah Boarding School. Itu kan mudirnya 3 orang. Yang pertama itu Buya Asin, Abi Nur, sama Abah Endang. 3. Kan 3 serangkai. Iya.
balik lagi ke belakang, 3 serangkai kan mencatat sejarah di belakang-belakang kita tuh. Siapa? Misalnya Trimurti Gontor. Oh iya iya. Ya, Trimurti saya lupa tuh, orang tuanya dari Kiai Haji Abdullah Sahal, Kiai Haji Jarkasi, Sukri Jarkasi orang tuanya, kemudian Kiai Haji Panani, Ahmad Panani. Iya. Ya kan itu kan 3. 3 serangkai. Kemudian waktu saya sekolah dari kecil, itu juga ada buku 3 serangkai itu Haji Abdullah yang di Solo, Surakarta tuh. Yang 3 serangkai bikin pesantren Asalam. 3 serangkai juga. Nah, ini ada 3 serangkai juga kan? Kan ada mungkin sebelum ada Dewas Dekker. Ada 3 serangkai juga tuh kan? Dewas Dekker, terus siapa lagi kalau nggak salah? Siapa 3 serangkai juga kan? Ada lagi Pak 3 serangkai. 3 serangkai di bawah Cokro Aminoto. Siapa? Oh, Ya kan? Ada 3 serangkai juga tuh. si Kartosuwiryo, Kartosuwiryo, Semaun, Semaun, siapa satu lagi? Soekarno. Soekarno. 3 serangkai. Jadi kan 3 serangkai ini kalau bikin sesuatu 3 serangkai aja, bikinnya PT 3 serangkai. Kita bikin aja Pak 3 serangkai. Bikin buku tuh Pak. Jadi bikin buku tuh buat, saya pengen buat buku tuh buat guru itu tuh. Guru mau pengen bikin buku, ntar saya tulis ya. Bapak cetak ya. Teleponnya masuk tuh. Ya udah, kita tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bercanda nih, nggak serius banget nih kita dengan ngomong sebenarnya. Apa bercanda? Moga-moga cita-cita tercapai ya. 3 Amin. serangkai. Amin. Ibrahim, Yudi dan Anies Baswedan. Iya, kita siap jadi tim sukses Anies Insya Allah. Baswedan. Dia harus sukses, kita nggak sukses nggak apa-apa. Wes jangan, kita sukses juga. Iya, itu telepon masuk tuh.